Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Allah ta'ala aidan wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua Majelis Ta'lim kaum ibu, Ustazah Ibu Lilis, ya, Ustazah Ibu Lilis, yang mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Masjid Baitur Rahman yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ada satu hal yang kita semuanya kepingin, ya. Kalau ibu ditawarkan dua tempat utama nanti ketika kita memasuki kehidupan di yaumil qiyamah, ibu mau pilih surga atau neraka? Surga. Amin. Mudah-mudahan semuanya masuk surga bareng, insya Allah. Bukan persoalan mudah, ya. Ketika kita ingin sampai apa yang menjadi niatan kita, menjadi hamba Allah yang takwa, yang nantinya kita semuanya berbondong-bondong masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah udah janji, wasiqal ladzina taqaw ila walladzina taqaw ila, masuk surga apa namanya, Bu? Ila jannati zumar, walladzina nattaqaw ila jannati jumar, wasiqal ladzina taqaw ila jannati jumar. Nanti semua kita akan berbondong-bondong dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara berkelompok masuk kita surga. Siapa mereka? Wasiqal ladzina taqaw, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Ya, imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang senantiasa melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nih, mudah-mudahan kita masuk dalam ayat ini, ya. Wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara. Mereka orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala secara berkelompok, secara berbondong-bondong. Pengen, Bu, majlis taklim kaum ibu Masjid Baitur Rahman, ayo masuk surga semuanya. Amin ya rabbal. Namun satu sisi Allah juga mengingatkan dengan satu lafaz yang keras, wasiqal ladzi ilan nari zumara. Juga mereka wasiqal ladzina kafaru ilan nari jumara. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, nanti juga akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla secara berbondong-bondong. Jadi ada dua kemungkinan nih, manusia nanti akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah, juga manusia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ya, kita sih kepinginnya masuk surga berbondong-bondong berbarengan, ya, insya Allah. Masuk surganya Allah bisa berdasarkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Juga bisa masuk surganya Allah dengan yang namanya jalur ibadah, amalan-amalan soleh. Kita pernah belajar bagaimana seorang badui bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Muhammad, ajarkan kepadaku satu amalan yang akan mengantarkan diriku kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala." Apa, Bu, amalan syurga? Tegas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Anta'budallah wa la tusyrika bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasilar rahim." Kalau kamu mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, kamu ibadah kepada Allah, jangan menduakan Allah. Skup atau aspek ibadah itu banyak, Bu. Ibu taat sama suami, ibadah. Ibu muliakan suami, ibadah. Ibu ngasih minum suami, ibadah. Ibu sholat 5 waktu, ibadah. Banyak, ya. Anta'budallah wa la tusyrika bihi syai'an. Kamu ibadah kepada Allah, jangan menduakan Allah. Enggak boleh unsur riya, unsur syirik, atau lagi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus shalah. Masuk surganya Allah lewat jalur salat. Wa tu'tiyaz zakah. Tunaikan, bayarkan zakat, bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa tasilar rahim. Jalin erat hubungan silaturahim. Gampang enggak kira-kira? Gampang nggak kira-kira? Oh, nggak gampang, ya. Kita punya dua jalan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujuraha wa taqwaha. Jalan yang pujur, jalan yang jelek, ya. Jalan yang lebih banyak menyimpangnya, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dan juga jalan orang-orang yang takwa. Ini Allah kasih kesempatan selama hidup kita di alam dunia. Tinggal bagaimana kita mau datang ke majelis talim, itu artinya jalan wa taqwaha. Ngumpul bersama orang-orang yang solehah, sama termasuk di dalam jalan orang-orang yang bertakwa, saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi. Termasuk di dalamnya adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan orang yang takwa. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini dengan makna doa, ya. Kita mungkin sering kali belajar, ya, dari satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Imam Abu Hurairah. Maknanya doa ini dibaca ketika kita tasyahud akhir. Udah pernah, Bu? Ya. Idza tahashhada ahadukum falyasta'id billah min arba'in yaqul, ya.
Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan ibadah yang namanya sholat dalam satu gerakan tasyahud akhir. Nih ibu, waktu tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatut lillah, sampai selawat fil alamina innaka hamidum majid. Nih baca doa. Apabila salah seorang di antara kalian dalam keadaan sholat ketika dia berada dalam satu gerakan tasyahud akhir, maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 4 perkara. Apa doanya? Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari yang namanya neraka jahannam. Wa a'udzubika min azabil qabri. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari yang namanya azab alam kubur. Wa a'udzubika minal mahya wal mamat. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala fitnah kehidupan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari yang namanya fitnah kematian. Wa a'udzubika mimmasyihid dajjal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kedatangan dajjal. 4 hal, Bu. Dalam makna hadis ini kita ditekankan sunnah hukumnya, ya. Jadi dalam hal ini kita ketika ibadah yang namanya sholat, tahu kan makna sholat ya? Ibadah sholat itu adalah satu ibadah yang diawali dengan gerakan takbiratul ihram, Allahu Akbar, diakhiri dengan kalimat salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ketika tasyahud akhir kita ditekankan, ya, oleh Rasulullah SAW lewat makna hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada 4 hal yang menjadi permohonan kita, menjadi doa buat kita. Permohonan atas perlindungan dari hal 4 ini. Yang pertama, kita minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah dari yang namanya api neraka jahannam. Yang kedua, wa a'udzubika min azabil qabri. Kami mohon kepadamu ya Allah atas azab alam kubur. Nih, hati-hati ya. Nanti tema-tema alam kubur insyaallah saya sampaikan. Lantas kemudian apa lagi? Wa min fitnatil mahya wal mamat. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari yang namanya fitnah kehidupan. Kami minta pertolongan dan perlindunganmu ya Allah atas yang namanya fitnah kehidupan dan kematian. Wa a'udzubika min masyihid dajjal. Kami mohon kepadamu ya Allah atas yang namanya fitnah dajjal, kedatangan dajjal. Yang pertama, Bu, kita minta perlindungan kepada Allah dalam 4 kalimat doa ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dari perkara ancaman api nerakanya Allah. Kalau Allah sudah ingatkan lewat muqaddimah tadi saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya Allah, lihat, perhatikan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari apa? Dari perkara api neraka jahanam. Udah pernah main ke neraka enggak, Bu? Ditanya, udah pernah main ke neraka? Belum, Pak Ustadz. Mati juga belum. Ya. Satu hari baginda Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, bagaimana sih sifatnya neraka itu? Apa kata baginda Rasul? Ini ketika baginda Rasul didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Akhbarani Jibril alaihissalatu wassalamu alaihi annahu qala, wahai Jibril, engkau bertanya tentang neraka, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya neraka itu, hai Jibril, Allah ciptakan dengan kobaran api. Yang pertama 1000 tahun Allah kobarkan tuh api neraka warnanya putih. 1000 tahun, Bu. Lantas 1000 tahun kemudian Allah ciptakan neraka dengan kobaran api
berwarna merah. Dan tahun yang ketiga 1000 tahun kemudian Allah juga ciptakan neraka dengan kobaran api berwarna hitam pekat, sama seperti hitamnya gelapnya malam. Ini sifat neraka. Kita pernah belajar tentang api neraka. Sebagaimana juga Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Jibril datang ke malaikat Malik, minta tuh sedikit api neraka aja. Buat siapa? Buat kehidupan Nabi Adam alaihissalam, buat kehidupan manusia. Datanglah malaikat Jibril alaihissalam kepada malaikat Malik, wahai Malik, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta api nerakamu. Seberapa banyak, seberapa besar, seberapa banyak wahai malaikat Jibril? Sebesar atau sebanyak biji kurma saja. Apa kata malaikat Malik? Nggak bisa Jibril. Kalau saja aku berikan api nerakaku sebesar sebuah biji kurma, maka langitnya Allah, buminya Allah akan hancur dengan hadirnya satu butir kurma dari api neraka. Setengah juga nggak bakalan bisa. Ya, setengah juga nggak bakalan bisa, akan hancur nih dunia. Wahai malaikat Jibril, lantas bagaimana? Allah Subhanahu wa taala perkenankan api nerakanya Allah yang diminta untuk kehidupan dunia, untuk tumbuh kembangnya, untuk kehidupan Nabi Adam dan umatnya, diminta cuman sebesar biji jarrah, sebesar atom. Tahu nggak Bu biji jarrah, biji sawi? Ibu kan pernah ngelihat biji sawi ya. Sebesar itu, tapi dengan syarat dan ketentuan. Itu api neraka yang sebesar zarrah harus direndam dengan 7 bengawan. Bukan air kali Bu ya. 7 bengawan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rendamannya bukan yang biji zarrahnya, tapi asapnya. Asapnya itulah untuk api dunia. Allah Karim, api neraka dahsyatnya luar biasa. Wajar kalau baginda Rasulullah SAW tekankan kepada kita, ketika kalian sholat, lantas kalian dalam keadaan tasyahud akhir, nanti di sana kalian minta doa sama Allah Subhanahu wa taala dengan 4 kalimat perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Minta tuh 4 doa perlindungan. Udah hafal belum Bu? Bu? Ya, belum hafal. Besok insya Allah pelajarin ya. Ingat aja, perlindungan dari api neraka, perlindungan dari azab kubur, perlindungan dari yang namanya fitnah hidup dan kematian. Yang keempat, perlindungan dari yang namanya kedatangan Dajjal. Santai Bu kalau sholat ya, jangan buru-buru nih sholat. Kadang-kadang buru-buru mau kemana sih? Allah mau kondangan ya Allah. Kita ditekankan untuk meminta lewat satu kalimat doa perlindungan ini. Ya, kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan, dihindarkan diri kita, bahkan keluarga besar kita dari yang namanya api neraka jahanam. Kita sudah tahu sifat daripada api neraka jahanam sebesar itu hebatnya, luar biasa. Ya Bu. Nih, kalau kita ditanya tentang api neraka, ya Allah Karim, khawatir kita. Ya. Lantas kemudian ada kalimat doa juga setelah bacaan kalimat perlindungan tadi. Ya, kata baginda Rasulullah SAW dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ya, baginda Rasul mengambil tangan Mu'adz. Jangan lupa Mu'adz, setelah baca 4 doa kalimat perlindungan tadi, lanjut tuh ya sampai pada kalimat masihid dajjal, lanjut Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nih kita minta tolonglah aku ya Allah ya, agar aku tetap berzikir, selalu berzikir kepadamu wahai Allah, bersyukur kepadamu ya Allah. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah jadikanlah diri kami orang-orang yang senantiasa mengingatmu, senantiasa berzikir kepadamu. Wa a'udzubika, Allahumma ini ala zikrika. Pertama berzikir, lantas kemudian kita jadikan ya Allah, kami ini jadikan ya Allah orang-orang yang senantiasa bersyukur. Wa a'udzubika
Allahumma inni as'aluk, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Berzikir, bersyukur kepadamu ya Allah, ya. A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan jadikanlah kami dalam beribadah adalah ibadah yang terindah, ibadah yang tercantik. Tuh, minta doanya cakep-cakep banget tuh. Ya, cuma masalahnya kita udah bisa belum nih? Ya, belum. Insya Allah Bu ya, dipelajari lagi di rumah nanti. Saya hanya menyampaikan sekedarnya aja insya Allah nih. Dengan dua kalimat tadi itu, ya, kita insya Allah dijaga dari yang namanya ancaman api neraka. Minta kalimat perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bukannya nakut-nakutin ya Bu ya. Ibu, maaf nih Bu. Ibu kalau dalam kehidupan dan bahkan ibu pernah belajar nggak yang namanya nerakanya Allah Azza wa Jalla itu lebih banyak ditempati oleh siapa Bu? Ibu-ibu. Hah? Hah? Perempuan. Ya Bu? Sedikit saya kutip ya Bu ya. Kalau kehidupan dunia rangkaiannya adalah iman dan juga ujian, itu intinya ibu harus bertahan dengan kondisi seperti itu. Ibu kuatkan iman ibu untuk tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu kuatkan sabar ibu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah juga ujian loh. Ya, kadang kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap ibadah dengan kalimat sabar. Sabar ketika kamu ibadah. Datang ke pengajian dituntut sabarnya enggak? Dituntut enggak sabarnya? Iya, dituntut sabar. Ya, nggak usah dimarahin papanya di rumah, Pak saya mau berangkat ngaji. Ya, bapaknya nggak kasih, jangan berangkat. Gue lagi ada di rumah mak, lu ngaji. Bagaimana sih pikiran lu? Umpamanya, jangan. Bapaknya pengen ditemenin kali ya Bu. Ya Bu, nih Bu, tanpa kita sadari, ini nanti pembahasannya nanti lah insya Allah. Tanpa kita sadari nih, orang-orang yang menuntut ilmu, yang dari rumah dia niatkan bismillah biniatil ibadah, ya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Saya datang ke majelis ilmu untuk apa? Talabul ilmu, menuntut ilmu. Ibu dari rumah bawa dosa, jangan dibilang enggak. Banyak dosa yang ibu bawa ke dalam majelis ilmu. Duduk dalam majelis ilmu kemudian ibu tolabul ilmu, itu artinya ibu ada di dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa ibu sadari. Lebih canggihnya Bu, ketika Senin depan datang ya, ibu udah niatin nih dari Senin sekarang. Bismillah biniatil ibadah, insyaallah Senin depan saya mau ngaji. Itu pahala terus berjalan, ngalir terus. Jangan dibilang enggak. Insya Allah udah, tapi lebih bagus lagi ketika mau berangkat niat, ya semuanya niat. Seumur hidup mau ngaji terus ya boleh, Insya Allah udah dipantek ya bahasanya. Perhatikan Bu, bismillah biniatil ibadah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ibu duduk bawa dosa dari rumah, mendengarkan ilmu agama dalam majelis ilmu, thalabul ilmu. Perkara ibu ngerti, tidak ngerti, pulang dari ngaji, ibu lepas tuh dosanya. Habis dosa ibu. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ibu sadari. Pak Ustadz paham nggak paham? Paham nggak paham? Mau buka kitab yang gede sekalipun nggak paham padahal tetap datang ke pengajian dapat pahala, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selonjoran sambil ngantuk-ngantuk datang yang penting ke majelis ilmu, itu artinya kita sudah dihindarkan dari api nerakanya Allah Azza wa Jalla. Allah kasih pahalanya Raudatul Jannah, ada ibu di dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahagia Bu. Ibu pengen tahu ayatnya, falladzina amanu wa amilus sholihat, maka mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman yang mengerjakan amalan-amalan soleh. Amalan-amalan soleh termasuk di dalamnya adalah menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu bahagian daripada amalan-amalan soleh. Dia ada di dalam surganya Allah, fi raudatim jannah. Ada yang namanya surga, namanya raudah, ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Berkat apa? Berkat amalan-amalan soleh ibu. Ibu disampaikan ke dalam surganya Allah tanpa kita sadari. Hari ini Allah udah DP surganya Allah. Ibu duduk di dalam majelis-majelis ilmu tanpa disadari. Allah karim. Untungnya jadi umat Rasulullah SAW nggak ada di dalam umat-umat sebelumnya. Ini luar biasa, ya. Kalau dikatakan bahwasanya di dalam nerakanya Allah itu ada yang namanya lebih banyak perempuan, Bu. Tapi di surga jarang laki-laki. Laki-laki untung. Kenapa? Karena ketika dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan dia termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang bertakwa, ya, seperti ayat tadi, wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara, masuk surganya berbarengan. Satu orang laki-laki Allah siapkan lewat malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan 70 orang bidadari. Masya Allah. Bininya 2, tambah 2 bini dunia. Ya Bu ya, beneran ini Bu, ya. Kalau saya mau ceritakan tentang surga ini kelamaan nanti aja, ya. Ini kan pembicaranya tentang neraka. Luar biasa. Allah sudah hadirkan 70 orang bidadari melayani. Fihinna qasiratut tarfi. Nggak pernah disentuh nih sama siapa yang namanya wanita-wanita surga. Itu adalah mereka orang-orang yang tunduk pandangannya, sopan, ya, nggak pernah disentuh sama jin, nggak pernah disentuh sama manusia, apalagi disentuh sama jin. Allah siapin buat orang-orang yang takwa masuk surga, disiapin 70 orang bidadari, disediain kamarnya. Bidadari pakaiannya luar biasa, halus, lembut banget. Ya Allah, nggak ada beban, nggak ada beban, ya. Kalau ibu-ibu kan pakai seragam ada beban, cicilannya belum lunas, ya Bu. Itu tipis, halus, itu bidadari seperti itu. Makanya di surga jarang laki-laki, ya. Allah kasih 70 orang bidadari melayani semua tuh Bu. Kalau bahasa laki-laki habis dipakai jadi perawan lagi. Ya Allah, betisnya kelihatan tulang sumsumnya, di balik tulang sumsumnya tuh kelihatan, di balik kulitnya. Allah karim, saking beningnya. Itu nanti insya Allah, ya. Siapa mereka yang ada dan banyak di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Mereka adalah kaum wanita. Bu. Saya tuh jujur aja ya, atas nama lelaki. Benar, atas nama suami. Gampang kalau jadi bini, benar. Ibu sholat 5 waktu, ibu puasa Ramadan, ibu baca Quran, duduk dalam majelis ilmu, hormati, taati suami. Udah beres masuk surga. Pilih pintu mana yang ibu mau. Ini rumus Bu, saya kasih rumus. Nggak ngambil untung, bener. Kadang nggak pernah dikasih tahu bininya juga. Ya. Kalau jadi istri seperti itu udah beres. Ibu mau marahin tuh laki ibu, maaf nih, ini rumus ya. Mau marahin, mau benci, ya udah begitu juga. Mendingan udah taatin aja, karena jodohmu adalah rezeki yang Allah berikan, dan itu adalah yang terbaik buat kita. Saya punya istri, itu yang terbaik buat saya. Ibu punya suami, itu yang terbaik kata Allah, karena Allah sudah pilih. Ibu coba berpindah ke lain hati, maka resiko akan ibu tanggung. Insya Allah akan ada kejadian, dan banyak kejadian. Dihormati ya begitu-gitu juga lakinya, nggak dihormati sama begitu juga. Udah mendingan dihormati, mendingan dimuliakan. Apakah setelah ibu hormati suami lantas kemudian maaf nih ya, wajahnya yang tadinya kayak, maaf ya, akan berubah jadi ganteng kayak Aldi Baren? Enggak. Ibu marahin juga, apakah jadi ganteng lagi? Agak, tetap kayak begitu. Tapi kemuliaan yang Allah berikan bagi seorang istri yang memuliakan suaminya, menghormati suaminya, insya Allah surga balasan. Ya Bu, dengerin tuh, dengerin. Bahasanya nggak boleh tinggi suaranya sama suami, udah merendah aja. Ibu mau tinggiin, suami tetap kayak gitu, ya Bu. Mau diomelin, ya kayak begitu semuanya. Merendah, tapi nggak gampang, ya, nggak gampang, ya.
hampir rata-rata. Makanya dikatakan di sini wanita-wanita durhaka adalah nih. Saya bukan nakut-nakutin juga bukan musuh ibu. Nih jangan-jangan ntar saya selesai ngaji nggak dipakai lagi besok. Terserah. Nggak diundang lagi. Karena kita penyampaian terkait dengan yang namanya nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Bu, nggak enak masuk neraka, Bu. Ya makanya dikasih tahu ilmunya. Wanita-wanita durhaka itu maksudnya gini. Ada yang namanya wanita nusyus, ya. Yaitu wanita atau istri yang enggak mau ngurusin lakinya. Nih, lakinya bangun tidur bodoh amat. Ya. Enggak dibikinin kopi, enggak dibikinin susu. Ya Allah Karim, minimal Bu bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali. Lanjut Ibu baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili sampai selesai. Lantas kemudian Ibu selesai sholat, siapin air minum untuk suami, minimal seperti itu. Di awal pagi Ibu sudah bersyukur kepada Allah, sudah berzikir, hak ruas tubuh kita sudah Ibu penuhi. Lantas lanjut dengan penghormatan, memuliakan suami. Kita udah sering belajar ya, 1 gelas air yang sudah disuguhkan untuk suami, mengharap ikhlas ridho dari Allah, ada 100 pahala kebaikan di dalamnya. Istri yang durhaka yang dikatakan dengan nusyus itu adalah mereka orang-orang, seorang istri yang enggan mengurusi suaminya. Bahkan dia meninggalkan rumahnya tanpa izin suami. Bu, ini bukan nakut-nakutin. Ibu pernah saya sampaikan cerita tentang Mutia kan? Bu, halo. Ya, bagaimana contoh seorang istri yang solehah? Laki itu akan bahagia, Bu. Antakuna zauzatuhu solehatan. Seseorang itu dikatakan bahagia lantaran dia punya istri, istrinya adalah istri yang solehah. Ibu banyak melihat di sosial media bagaimana suami yang kasar sama istrinya, digebukin, ditamparin, ditendang, diinjak-injak. Ada nggak kayak gitu? Ya, saya nggak cerita Bilar ya, sama si Leslie enggak. Satu hari baginda Rasulullah SAW mengatakan dengan amat jelas, di Madinah ini ada seorang wanita yang dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surganya Allah tanpa hisab. Maka ramailah, kalau bahasa sekarang netizen, ya paling anaknya baginda Rasul, paling istrinya baginda Rasul. Oh bukan, kalau mereka udah pasti insya Allah masuk surganya Allah. Fatimah Zahra penasaran, siapa sih yang dijamin masuk surga? Ini seorang wanita, ini seorang perempuan ini, ya. Hingga pada saatnya dikatakan dengan nama Mutia ada di dalam kota Makkah ini, didatangin tuh rumah Mutia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Nih, contoh istri yang solehah. Enggak kayak kita, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ujang, masuk. Ada nggak kayak gitu? Wanita solehah ketika kedatangan tamu, kalau belum dapat izin dari suaminya, nggak ada kali dimasukin tuh tamu. Fatimah Zahra datang, siapa di luar? Saya Fatimah Zahra. Subhanallah, betapa hebatnya hari ini, betapa mulianya aku hari ini kedatangan seorang tamu yang mulia, putranya Nabi Muhammad SAW, putrinya Nabi Muhammad SAW. Tapi maaf Fatimah, saya belum diperkenankan untuk memasukkan seorang tamu karena belum dapat izin dari suami. Datang lagi Fatimah membawa Hasan. Siapa di luar? Fatimah dengan Hasan. Nggak dapat izin si Hasan. Yang boleh izin masuk adalah Fatimah. Tuh bayang. Sampai di hari keberapapun ya, ketika Fatimah Zahra datang untuk terakhir kalinya dengan Hasan dan Husain, tidak diizinkan, diperkenankan masuk ke dalam rumah Mutia. Yang dapat izin, maaf Fatimah, engkau dengan anakmu yang namanya Hasan. Namanya orang perempuan kalau datang anaknya 2, anak yang satu dibawa, yang satu nangis ya kira-kira. Nangis sama Hasan diajak, Husain nangis, minta ngikut.
Akhirnya bertiga datang ke rumah Mutia dan dapat izin dari suaminya Mutia. Silakan Fatimah Zahra kamu masuk. Itu Fatimah Zahra melongok ngeliatin rumahnya Mutia. Allah Karim, kebetulan di saat Fatimah Zahra sore datang ke rumah Mutia, suaminya Mutia datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk suaminya. Lihat Bu, konteks kata-kata seorang istri yang soleha. Ya kalau bahasa kita, oh abang udah pulang, dicium tangannya, ditawarin, abang mau makan apa mau mandi duluan? Ada nggak kira-kira di sini? Kira-kira udah malu Pak Ustadz, suami mah udah bisa ngurus sendiri ini. Makanya dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga tanpa hisab. Diambil tangannya, dicium tangan suami, dikatakan mau makan duluan atau mau mandi duluan bang? Karena pulang dari luar dari kerja, dibawalah ke kamar mandi, dimandiin suaminya Bu. Kalau saya nggak bisa Pak Ustadz, kalau saya mandiin suami ikut mandi. Allah ya. Lihat, lihat. Ini terkesan memang terlalu mengada-ngada, lebay, ya. Tapi luar biasa. Dia hormati, dia muliakan suaminya. Abang mau mandi, apa mau makan duluan? Mau mandi, dimandiin, diajak ke ruang makannya. Lantas setelah mandi diajak ke meja makan. Dikatakan oleh Mutia, bang silakan abang makan. Seharian saya kerja menyiapkan, merapikan makanan ini untuk abang. Ya, kalau ada rasa yang nggak selera, lantas abang kecewa dengan masakan saya, itu cambuk Bu, 2 meter ada di tembok. Ya. Di temboknya rumah Mutia. Itu yang namanya Fatimah Zahra melongok. Untuk apa cambuk itu? Kalau suamiku nggak ikhlas atas menu rasa dari masakan yang aku masak, maka silakan pecut. Ada nggak kira-kira di sini? Ada nggak kira-kira di sini? Nggak ada Pak Ustadz. Nggak enak, mau nggak enak makan aja pokoknya dah. Lihat Bu, ya konteks kata-kata ini sepertinya terkesan gimana ya? Kalau bahasa kita terlalu ngada-ngada. Tapi inilah keikhlasan, keridhaan seorang istri melayani suaminya. Abang mau makan apa mau mandi? Ternyata mau mandi. Setelah mandi ditawarkan makan, dia makan. Kalau ada menu makanan, masakan aku yang nggak enak, silakan pecut. Panjangnya pecutan itu atau cambuk itu 2 meter Bu. Terkesima Fatimah lantas bergumam dalam hatinya, pantas Abi, bapakku, nabiku mengatakan bahwasanya Mutia adalah calon surga. Dia masuk surga tanpa hisab. Gak ada di sini. Ya. Pulang lakinya lu buat bodoh amat dah. Dan juga kagak. Iya Bu. Ini cengar-cengir kenapa nih? Gampang kok. Suami kerja seharian di luar, ibu suami datang nih ya dari rumah, dari luar. Itu tadi tuh contohnya. Ketika dia mau berangkat, assalamualaikum waalaikumsalam, minta dicium. Ya Allah, cium tangannya, cium pipinya, cium bibirnya sekalian. Allah Karim. Berangkat suami, assalamualaikum, bacain Fatihah Bu. Bu, bacain Fatihah. Al-Fatihah ila ruhi wa jasadi. Suaminya siapa namanya? Sebutin. Agar Allah menjaga, melindungi dia. Seharian dia kerja mencari nafkah. Bahasanya, bahalasannya adalah surganya Allah. Ibu di rumah berdoa bacain Fatihah. Insya Allah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kalau baca Fatihah nggak kelihatan ya. Kalau cium tangan masih kelihatan, cium pipi, cium bibir masih kelihatan, betul nggak? Nih saya kasih konsep ini, prinsip, ya. Udah dibuktiin belum? Saya tanya. Udah dibuktiin belum? Udah dipraktekin belum? Suami keluar rumah bacain Fatihah. Gampang apa gampang? Gampang, nggak kelihatan kok. Nih. Sedikit ilmunya. Hari ini cuma 1 jam kita belajar, dapat cuma 1, bacain Fatihah, suami keluar. Pulang dari rumah, ibu pulang dari luar ya, atau suami pulang. Nih etika Bu, etika. Ini kebanyakan jarang banget jarang dipraktekin.
Ibu mau masuk rumah nih sekalian aja biar dapat pahala semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang, tidak ada orang di dalam rumah kita, berikan salam. Tapi kalau nggak ada orang nggak boleh Pak Ustadz. Boleh, tapi dilanjutkan dengan kalimat. Ini ada ilmunya ya. Ibu kalau masuk rumah kosong jangan assalamualaikum. Ntar kalau ada yang jawab ibu kabur. Kalau ke rumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lanjutin assalamu alaina wa ala ibadillahis. Udah dipraktekin belum? Sebahagian udah. Lanjut baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Kalau keluar rumah kan tadi ibu dikasih ilmunya. Bismillah biniyatil ibadah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Udah kalimat perlindungan, kalimat tawakal udah ibu minta sama Allah. Ibu datang ke rumah juga sama. Assalamualaikum warahmatullah. Dijawab sama istri, dijawab sama anak, dijawab sama suami. Waalaikumsalam. Lanjut. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jangan keras-keras. Ntar ibu dikira lagi sholat lagi. Assalamualaikum yang pertama keras, yang kedua dalam hati boleh. Diucapin tapi jahar, enggak kedengeran. Lanjut. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah rahmat Allah bertubi-tubi masuk. Rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke dalam rumah tangga ibu. Ilmu loh Bu. Ya. Kembali pada subtema tadi. Ada banyak istri di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena mereka adalah istri yang tidak taat pada suami. Nusyus, keluar rumah tanpa izin suami. Allah Karim. Ini serius tapi mikir Bu. Ya. Serius tapi mikir. Ya Allah Karim. Ternyata berat jadi istri. Gampang kok. Justru yang berat adalah suami. Ibu berbuat dosa, suami tanggung jawab. Anak ibu berbuat dosa, tanggung jawab suami. Ibu kalau sudah ijab kabul, saya terima nikahnya Fulan binti Fulan, udah selesai ibu. Tanggung jawab suami kepada suami. Makanya paling berat jadi suami. Kenapa dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala para istri untuk taat hormat pada suami? Nih, salah satunya adalah Allah ungkap bahwasannya di dalam nerakanya Allah kebanyakan perempuan di dalamnya. Siapa mereka? Mereka adalah wanita-wanita yang tidak patuh hormat pada suaminya. Ya. Jadi ini kita para suami khawatir, takut kalau istri itu menjadi nusyus, artinya nggak pernah peduli sama keadaan lakinya. Wallati takhafuna nusuzahunna. Ya. Dan wanita-wanita yang dikhawatirkan nusyusnya, ya, nggak peduli sama suaminya. Apa langkah pertama? Dinasehatin. Suami yang pinter Bu, suami yang pinter ya suami yang soleh, istrinya nggak taat, dinasehatin. Ya, wow Pak Ustadz, zaman sekarang mah nggak bisa. Wanita-wanita sekarang lebih banyak kezolimannya, lebih banyak durhakanya. Jangankan dinasehatin, diruqyah aja nggak bakalan mempan. Suami yang bijaksana jangan diruqyah, dirupiah baru mempan. Ya nggak Bu? Ini istri udah bandel dinasehatin nggak bisa, diruqyah nggak bisa juga, kasih rupiah, insya Allah beres. Banget. Ini zaman sekarang. Ya, yang dikhawatirkan nusyusnya, maka kasih nasihat. Udah nggak bisa lagi Pak Ustadz dikasih nasihat, ya. Fa'izuhunna, kasih nasihat. Wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Lantas kemudian apa? Pisah mereka dari tempat tidurnya. Bu, dulu pengennya berdua mulu sama suami. Ya, kalau udah jadi bini, boro-boro nemenin suami tidur. Astagfirullahaladzim. Ini cerita romantika kehidupan Bu ya. Ya, padahal kan sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau orang udah nikah, ya, udah rumah tangga, ada kedamaian yang luar biasa.
Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajikum. Ya. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan pasangan-pasangan dari jenismu. Azwa, istri-istrimu, yang bisa apa? Mendamaikan hati, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Damai kita punya suami, damai kita punya istri, ada cinta di dalamnya, ada mawaddah di dalamnya, ada rahmat di dalamnya. Ini kan kadang-kadang persoalan itu mengajarkan kepada kita ya Bu ya. Ini praktek nih saya sampaikan. Kalau kita lihat nih ayat Allah, betapa damainya kita waktu pertama kali rumah tangga, bener nggak? Indah banget. Punya anak ada masalah, tambah anak tambah masalah, tambah lagi anak masalah lagi. Ibu jangan pikir masalahnya, coba bisa nggak? Bisa nggak? Hidup ini kan saya bilang tadi rangkaiannya adalah iman, hidup ini rangkaiannya adalah ujian. Kalau ibu bicara tentang faktor kehidupan, resikonya adalah ujian, selamanya ibu diuji, insya Allah. Ya. Makanya dikatakan dalam ayat ini, yang kamu khawatir akan istrimu memiliki satu sifat nusyus, nggak peduli sama kalian para suami. Ya Allah, berat Bu tanggung jawab. Ya. Wajar nggak kira-kira kalau Allah katakan lewat baginda Rasulnya bahwasanya nanti di dalam nerakanya Allah lebih banyak dihuni oleh mereka para perempuan. Ngomong salah sama suami jadi dosa, ancamannya neraka. Nggak taat sama suami jadi dosa, ancamannya neraka. Allah Karim. Ternyata sulit ya jadi seorang istri. Enggak sebenarnya. Saya bilang tadi konsepnya satu. Ibu mau hormat, ibu nggak hormatin suami, ya udah kayak begitu kok. Apa akan berubah muka wajahnya? Duitnya, kantong duitnya berubah nggak kira-kira? Udah. Mendingan mana? Mendingan taat apa? Tidak. Udah mendingan taat, aman ibu. Insya Allah. Ibu sholat taraweh, ibu sholat sunnah rawatib, ibu baca Quran. Wajib dikerjakan, sunnah dikerjakan. Malam ibu tahajud, baca Quran. Ujung-ujungnya nggak hormat sama suami, sia-sia. Sia-sia. Makanya kenikmatan dunia itu akan Allah berikan bentuknya berupa kemuliaan. Ketika ibu punya suami masih hidup, belum mati ya. Kalau udah mati kawin lagi. Masih hidup, berikan waktu yang terindah. Nih, konsep dari saya nih. Kasih waktu yang terindah untuk ibu bisa menghormati, memuliakan tamu. Pada saat kapan? Pada saat mau ibadah. Ibadah macam-macam Bu ya. Bangunin suami kalau waktu subuh sudah datang, apalagi kalau mau tahajud. Ya Allah, nggak gampang Pak Ustadz. Iya nggak gampang. Tapi niatin bismillah. Saya udah kecewa sama suami saya Pak Ustadz, saya udah mangkal, saya udah jengkel banget. Buang tuh rasa itu. Buang. Ibu awali dengan niatan baru, bismillah biniatil ibadah. Apapun kejadian yang akan terjadi, apapun kondisi dan keadaan yang akan terjadi, bagaimanapun sifat suami saya, selanjutnya insya Allah bismillah, mulai hari ini saya hormati, saya muliakan suami. Bisa nggak? Wow, perjuangan lagi Pak Ustadz. Insya Enggak gampang. Kalau sudah ada ancaman bahwasanya di dalam nerakanya Allah ada yang namanya istri-istri yang durhaka sama suami. Kita masih punya waktu 10 menit karena tadi saya datangnya agak lambat. Udah biasa. Karena ada kesibukan sebelumnya, mohon maaf. Ya Bu. Ibu perlu tahu, jangan bahasanya neraka itu hanya untuk mereka, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Tadi ayatnya sudah saya sampaikan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumarah. Mereka orang-orang yang ingkar, mereka orang-orang yang kafir, semuanya masuk neraka berbondong-bondong. Dijenggut mereka, ditarik mereka, diseret mereka oleh malaikat-malaikat azab.
tapi tidak menutup kemungkinan nanti di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla ada yang namanya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dicemplungin, dimasukkan ke dalam nerakanya karena dia durhaka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari malaikat Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Jibril, lihat, ya, lihat, sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, perihal tentang nerakanya Allah. Ya Muhammad, ketika Jibril alaihissalam bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, ini Jibril, ya, mengatakan dengan tegasnya, ya Muhammad, wahai, bahwasanya neraka itu, ya, ada lubang-lubang di dalam neraka, ada tingkatan-tingkatan di dalam neraka, ada pintu-pintu neraka, jumlahnya 7. Ya, ada 7 pintu neraka, ada 7 tingkatan neraka, ada 7 lubang neraka. Yang pertama, tingkatan neraka pertama dihuni oleh mereka orang-orang yang kafir, ingkar sama Allah, orang-orang munafik. Lantas malaikat Jibril menjelaskannya semua, sampai ketika malaikat Jibril meneraskan bahwasanya nanti di tingkat pintu neraka yang kelima ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Mereka orang-orang Nasrani, wahai Muhammad. Di tingkat pintu neraka yang keenam ada orang-orang Yahudi dimasukkan ke dalam nerakanya, ya Muhammad. Ketika kalimat yang ketujuh, tingkat pintu neraka yang ketujuh, malaikat Jibril nggak sanggup bicara kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menatap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, tingkat pintu neraka yang ketujuh untuk siapa? 2 kali nggak dijawab, ketiga kali baru dijawab. Karena nggak teganya malaikat Jibril alaihissalam menatap wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan teramat sangat sedih dikatakan oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya Muhammad, ya Rasulullah, pintu neraka yang ketujuh akan ditempati oleh umatmu, ya Muhammad. Lihat bu, umatmu ya Muhammad, yang dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat di alam kedunianya. Lantas ketika dia mati, dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya apa bu? Ya, jangan lupa banyakin zikir, jangan lupa banyakin istighfar. Kita termasuk di dalam umatnya Muhammad. Kita pernah berbuat zolim, kita pernah berbuat dosa, kita pernah berbuat maksiat. Dikhawatirkan ketika kita mati, kita belum bertaubat, masuk dalam catatan ada di neraka yang ketujuh. Allah karim. Bu, di dalam neraka itu, saya kasih tahu lagi nih ilmu ini, ya. Ada orang-orang yang istighfar. Bu. Ahli neraka itu mereka istighfar di dalam nerakanya Allah. Ibu buka Quran surat Al-Mu'min ayat 11. Ya, ini ilmu. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini? Rabbana amattana snataini wa ahyaina natasnataini fa'tarabna bi dzunubina fahal ila khurujim min sabil. Nih ayatnya. Rabbana amattana snataini, ya Allah, Engkau yang mematikan kami 2 kali. Wa ahyaina natasnataini, Engkau yang menghidupkan kami 2 kali. Wa atarabna bi dzunubina, kami ngaku ya Allah bahwasanya kami dulu hidup di alam dunia pernah berbuat dosa. Dulu hidup kami di alam dunia banyak berbuat maksiat, banyak berbuat salah. Tuh ahli neraka bilang seperti itu. Ini rekomendasi ayat Allah untuk kita semua menjadi pelajaran hari ini. Apa katanya tuntutannya? Di antara salah satu tuntutannya, ya, fa'tarabna bi dzunubina, bentuk pengakuan dosa mereka. Fahal ila khurujim min sabil, maka adakah jalan keluar untuk kami keluar dari neraka ini? Tuh penghuni neraka, bahkan ahli neraka pengen keluar dari nerakanya Allah dengan cara mengakui bahwasanya mereka pernah berbuat dosa. Kira-kira ibu punya dosa nggak? Udah mati belum? Udah mati belum? Belum. Ada kesempatan untuk istighfar.
Ya, banyakin istighfar bu. Dikhawatirkan kita nggak tahu kapan akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya kita bertaubat, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimat ini sudah diungkap sama Nabi Nuh. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka wahai kaumku, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa innahu kana ghaffara. Karena Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh ahli neraka istighfar bu di dalam neraka. Bahkan di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla ada mereka orang-orang yang zikir. Dipecut, disabat, dibakar dagingnya, dibakar kulitnya, tapi dia tetap berzikir. Kenapa? Karena hati dan lisannya tidak dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia pernah punya iman. Buktinya mana Pak Ustaz? Buktinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat Jibril untuk masuk ke dalam neraka. Tuh malaikat Jibril lihat di dalam neraka masih ada umatnya Muhammad yang masih berzikir menyebut asmaku. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Sampai malaikat Jibril tanya, kenapa engkau masih berzikir? Apakah akan adanya surga dan neraka? Allah nggak ada. Ketika ada kehidupan dan keadaannya kematian, apakah Allah tetap ada? Subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi Tuhan kita selamanya, sekalipun di dunia sampai di akhirat, sampai ketika kita berjumpa dengan surga dan nerakanya Allah Azza wa Jalla. Tetap Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Dibebaskan karena kalimat istighfar tadi, dibebaskan karena kalimat zikir Asmaul Husna yang diucap, yang disebut oleh mereka ahli neraka. Kembali pada satu subtema tadi, bahwasanya tetap di dalam nerakanya Allah masih banyak wanita-wanita penghuni neraka. Apa masalahnya tadi? Satu, padahal ilmunya satu, dia enggan hormat dan patuh kepada suami. Udah niatin pelajaran kita hari ini sedikit ya. Masuk ke rumah tadi gimana ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baca Qul 3. Insya Allah nih bu, ibu keluar dari majelis ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simpel, jadi wanita solehah tuh ya, taat hormat pada Allah dan Rasulnya, taat hormat pada suami, ibadah terus. Ibadah terus, mau tua mau muda yang datang ke sini ibadah, ngaji paham nggak paham, insya Allah keluar dari majelis ilmu diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita mencicipi Raudatul Jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa kita. Terus Allah bimbing kita dengan hidayahnya. Insya Allah ketika kita mati dalam husnul khatimah akan dimasukkan dalam surganya Allah yang penuh di dalamnya kenikmatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi Bu, masih ada waktu 3 menit. Hajat, niat, keinginan, kemauan ibu sebut dalam hati. Wasilah Fatihah mudah-mudahan mengantarkan kita pada kesuksesan. Allah sampaikan hajat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebut hajatnya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahashu'ana wa ta'abudana wa tammim tafsirana ya Allah ya ilahal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.